Pemirsa, kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok terjadi di masa pandemi COVID-19. Di antaranya adalah harga gula dan cabai merah. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan Kristo Suryokusumo dan juru kamera Andini Anissa langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Kristo, berdasarkan pantauan Anda dan wawancara Anda dengan para pedagang yang ada di sana, apakah betul adanya kenaikan harga komoditas di Pasar Palmerah sendiri? Ya baik Eliza, terkait dengan naiknya sejumlah harga barang komoditas ataupun barang pokok di Pasar Palmerah ini, kami tadi juga sempat berkeliling pasar dan juga bertanya begitu terhadap sejumlah pedagang penjual barang pokok di Pasar Palmerah ini, dan hasil dari percakapan kami bahwa sejumlah pedagang mengaku bahwa terkait dengan harga barang komoditas ini di Pasar Palmerah masih tergolong dalam harga yang cukup stabil. Dan seperti kita mengambil contoh adalah bawang merah, di mana seperti kita tahu bawang merah dan juga cabai adalah salah satu komoditas yang harganya maksud saya ini sudah naik. Seperti untuk bawang merah saja ini harganya sudah mencapai sekitar hampir Rp40.000, dan juga untuk cabai merah sendiri mengalami kenaikan harga sebanyak Rp1.000 menjadi sekitar Rp34.000 per kilo. Sedangkan untuk cabai rawit merah sendiri naik sebesar Rp825 menjadi Rp36.357. Namun ini cukup berbeda jika kita melihat di Pasar Palmerah, di mana tadi ketika kami berbicara dengan sejumlah pedagang di sini, di mana mereka mengaku untuk harga dari barang-barang yang dijual atau barang pokok yang dijual di Pasar Palmerah ini tergolong dalam harga yang stabil, di mana untuk harga dari cabai merah ini sendiri berada di kisaran Rp25 hingga Rp20.000, sementara untuk cabai rawit ini mencapai harga Rp40.000. Cukup berbeda memang jika kita melihat dengan sejumlah harga di pasar-pasar tradisional lainnya, di mana harga dari cabai merah ini bisa mencapai Rp36.000, bahkan ada sejumlah pasar yang memang menjual barang-barang ini ataupun barang-barang pokok ini melebihi dari harga yang sudah ditetapkan. Dan juga memang harga ini diakui oleh para pedagang di Pasar Palmerah ini berbeda jika dibandingkan dengan harga bahan komoditas saat di bulan puasa lalu ataupun di bulan puasa tahun kemarin, di mana kalau kita melihat di bulan puasa di tahun 2019 lalu, mereka mengaku bahwa untuk harga cabai saja ini harganya bisa menembus Rp70.000, dan salah satunya memang disebabkan oleh di bulan Ramadan ini juga tengah berlangsung adanya penyakit ataupun pandemi dari corona ataupun COVID-19. Dan berikut kita akan mendengar pengakuan dari para pedagang yang berjualan di Pasar Palmerah ini. Kalau biasanya umumnya ya, kalau masukin bulan puasa itu beras semestinya naik. Udah hitungannya, ternyata ini beda dengan tahun ini gitu loh. Justru beras, apalagi sekarang ini udah cenderung yang kualitas sedang cenderung turun. Turunnya sendiri di kisaran harga berapa? Rata-rata per kilo hampir turun bisa antara 200 sampai 500. Iya per kilo. Saya sih nggak naik ya, cuman yang naik itu daging bulog nih yang harganya naik Rp20.000 ya. Kenaikannya rata-rata berapa? Nggak tahu ya, kalau lokal sih nggak naik, cuman harga kulitnya yang turun. Iya, pasalnya pabriknya kan karyawannya diliburin. Iya. Dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya, ini harganya kenaikannya seperti apa tahun ini? Kalau di tahun ini sih nggak naik, cuman pembelinya yang nggak ada. Iya, 75% yang nggak ada, cuman 25% yang ada. Banyak. Harga normal 120, 110. Dan juga Eliza, terkait dengan harga barang komoditas lainnya seperti telur, seperti misalnya, ini juga harganya di Pasar Palmerah juga tergolong masih stabil di kisaran Rp23.000 per kilo, di mana jika kita bandingkan dengan harga telur di bulan Ramadan tahun 2019 kemarin, harga telur ini cenderung naik hingga mencapai Rp28 hingga Rp30 per kilonya. Eliza. Ya, Kristo, lalu bagaimana terkait dengan ketersediaan sembako itu sendiri atau ketersediaan pangan? Apakah saat ini cukup amankah mengingat di bulan puasa dan juga adanya keterbatasan terkait dengan PSBB juga?
Ya baik Eliza, memang kalau kita bicara mengenai ketersediaan dari bahan pokok ini sendiri, sejumlah pedagang juga tadi kami sempat bertanya bahwa memang untuk ketersediaan dari barang-barang yang mereka jual atau barang-barang komoditas ini tergolong cukup aman untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti dan juga untuk stok selama di bulan Ramadan ini juga. Dan juga selain itu memang juga pemerintah Indonesia juga sudah berkomitmen untuk tetap mempertahankan harga-harga barang selama bulan Ramadan ini sehingga tidak terjadi kelangkaan, dan juga sejumlah strategi juga sudah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk menjaga agar harga-harga barang-barang ini ataupun ketersediaan dari bahan-bahan pokok ini dapat terus terjaga di pasar. Salah satunya adalah dengan Kementerian Perdagangan melakukan koordinasi ataupun akan memotong mata rantai distribusi dan optimalisasi penggunaan tol laut, yang dimana ini adalah satu program pemerintah juga, dan salah satunya adalah penguatan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan pemerintah daerah, dan juga sejumlah instruksi seperti khusus untuk gula, seperti misalnya adalah menghimbau kepada produsen dan juga distributor agar tidak menjual gula ini di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 kg. Namun kalau kita berbicara mengenai kendala yang dihadapi oleh para pedagang di Pasar Palmerah ini, salah satunya memang adalah imbas dari kebijakan PSBB yang dimana adalah physical distancing, di mana ini mengurangi jumlah ataupun mengurangi frekuensi para pembeli untuk datang ke pasar, karena memang physical distancing adalah salah satu bagian pencegahan dari penyakit ataupun virus COVID-19 ini sendiri. Oleh karena itu memang terkait kalau kita bicara ketersediaan stok ini memang dipastikan akan selalu ada, namun pedagang sendiri tadi sempat mengeluhkan adanya penurunan dari penjualan karena memang sedikitnya para pembeli ini yang berkunjung ke pasar untuk membeli, dan tidak jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya atau sebelum pandemi ini berlangsung. Eliza. Baik, Kristo, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Kristo Suryokusumo dan juru kamera Dini Anissa melaporkan langsung dari Palmerah, Jakarta Barat.